Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, pimpinan Komisi 12, Bu Putri, kemudian juga yang kami hormati para anggota Komisi 12, yang kami hormati PLT, Kepala BIG, beserta jajaran, yang kami hormati Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten beserta jajaran daripada Bapeten, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dalam rangka melaksanakan rapat dengar pendapat yang hari ini kita laksanakan di Komisi 12. Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi 12 DPR RI pada masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026, hari ini 10 Juni 2026, Komisi 12 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PLT Kepala BIG dan Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda. Pertama, progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026. Kedua, pembahasan RKA-KL dan RKP tahun anggaran 2027. Kemudian penetapan RKA-KL dan RKP tahun anggaran 2027. Berdasarkan data dari Sekretariat, anggota komisi yang hadir berjumlah 18 dari 8 fraksi yang ada. Dengan demikian, sesuai quorum yang ditentukan dalam Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 281 ayat 1 telah terpenuhi. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini bersifat terbuka. Setuju? Atas persetujuan anggota dan dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan PLT Kepala BG dan Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten yang mewakili Bapeten dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan anggota bahwa rapat ini selesai pada pukul 1 ya, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri PPN Kepala Bappenas nomor B 385 garis miring D titik 9 garis miring PP titik 04 titik 03 garis miring 05 garis miring 2026 dan Menteri Keuangan nomor S strip 228 garis miring MK titik 03 2026 pada tanggal 7 Mei 2026 pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk BIG yaitu sebesar 2.464.753.706.000 atau meningkat sebesar 12,14% jika dibanding dengan tahun anggaran 2026 dan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Bapeten ditetapkan sebesar 126 miliar 45 juta 910.000 rupiah atau meningkat 14,59% jika dibandingkan anggaran tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, agenda RDP Komisi 12 DPR RI pada hari ini adalah pembahasan detail terkait RKA-KL dan RKP tahun anggaran 2027 tersebut. Selain latar belakang peningkatan, perlu juga dibahas mendetil terkait bentuk program yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 yang membutuhkan anggaran besar dan bentuk output maupun outcome yang akan dicapai ke depannya. Dan pembahasan tersebut akan didahului penjelasan terkait dengan progres kegiatan BG dan Bapeten tahun 2026. Untuk itu, untuk efektifnya waktu, kami persilakan kepada Kepala BIG, PLT, ya, dan kemudian dilanjutkan yang mewakili Bapeten, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Yang kami hormati pimpinan Komisi 12 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 12 DPR RI, eh, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama kami sampaikan kembali bahwa Kepala BIG sudah selesai masa tugasnya per Januari kemarin, sehingga kami itu sebagai PLT. Dan kami akan menyampaikan langsung ke 2027 apa 2026 dulu, Pak? Pak Pimpinan. Bagaimana? Yang 2026 disampaikan juga, atau langsung 2027? Ya, 2006 disampaikan. Sebentar. Siap. Baik, lanjut ya. Lanjut. Baik, ini anggaran BG tahun 2006 ada 2.274 miliar 72.264.000 rupiah, dan anggaran ini sumbernya ada beberapa, yaitu rupiah murni sebesar 215 miliar, kemudian pinjaman luar negeri ini sebesar 2,056 triliun, dan PNBP 1,962 miliar. Dan dari anggaran yang 2,274 ini, posisi saat ini terblokir sebesar 315 miliar. Untuk progresnya saat ini dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar anggaran yang loan itu belum dapat terserap karena saat ini masih proses tender. Insya Allah proses tender akan selesai di akhir Juni dan kontrak insya Allah di awal Juli bulan depan. Dan setelah kontrak ini akan ada penarikan uang muka oleh pelaksana, dan nanti mungkin termin pertama pembayaran itu di akhir tahun, sehingga diharapkan yang saat ini penyerapan masih sekitar 6,46%, ini sebagian besar dari seluruhnya dari rupiah murni ya, ini akan terserap di akhir tahun seluruhnya insya Allah. Lanjut. Ini kurang lebih kegiatan-kegiatan di cover oleh loan, itu yang kami warnai biru, backgroundnya biru. Jadi ada pengumpulan data geospasial dasar, ini akan menghasilkan nanti foto udara tegak, LIDAR, DSM atau Digital Service Model, dan DEM, Digital Elevation Model. Kemudian untuk peta dasar skala 1:5.000, ini akan dihasilkan serentak nanti di 4 wilayah. Jadi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Jawa Barat, Nusa Tenggara, dan Maluku, Papua. Juga ada kegiatan beberapa terkait dengan penyiapan Geospatial Computing Center. Ini untuk menampung data-data dan melakukan analisis ke depannya. Lanjut. Ini beberapa contoh kegiatan yang sedang atau setelah kami lakukan, di antaranya penegasan batas. Anggarannya memang tidak besar, hanya 2,97 miliar, tapi ini sangat krusial karena terkait dengan penegasan kedaulatan wilayah NKRI. Lanjut. Wah, ini contoh nanti peta dasar yang akan dihasilkan dari loan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ada foto udara tegak seperti yang di sebelah kiri, tengah kiri. Kemudian ada juga digital elevation model, model 3 dimensi dari permukaan bumi. Ini sangat bermanfaat nanti untuk analisis banjir, identifikasi daerah rawan bencana, dan sebagainya. Termasuk peta dasar 3 dimensi, termasuk tinggi gedung akan kita peroleh nantinya. Ini anggaran tahun ini 1,7 triliun. Insya Allah akan terserap sebagian besar di akhir tahun anggaran. Lanjut. Ini ada kegiatan tahun ini juga yang dibiayai oleh loan. Ini terkait dengan bagaimana kita menyiapkan ekosistem geospasial nasional ke depannya. Di mana ke depan diharapkan kita tidak hanya membuat data spasial, tapi juga menggunakan data spasial itu untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor. Dan ini kalau kita bisa jalankan semuanya, ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi,
Kalau di luar negeri, contohnya di Amerika, itu sudah mencapai nilainya 1,7 triliun dolar per tahun. Di Australia sekitar 600 miliar dolar per tahun. Dan di Indonesia mudah-mudahan bisa meningkat, meskipun tidak seperti di Australia atau di Amerika. Hitungan kasar kami antara 80 sampai 125 triliun per tahun nilai ekonominya. Dan ini akan terus meningkat sampai nanti kita bisa mencapai juga seperti Australia 600 miliar dolar per tahun. Lanjut, ini eh, data center atau geospatial computing center yang kita siapkan untuk menampung data-data dari eh, proyek penyediaan peta dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia. Ini sudah jadi infrastrukturnya, tinggal mengisi data center ini dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, kementerian lembaga, Pemda itu akan mengakses data-data ini. Jadi nanti datanya tidak di-download, Pak, tapi seperti kita menggunakan data Google, bisa diakses dari handphone, dari tablet, dari desktop. Kenapa kita tidak izinkan untuk download? Karena begitu download, maka akan ada duplikasi data. Nah, ini kita hindari. Ketika ada duplikasi data, maka pengambilan keputusan bisa didasarkan pada data yang berbeda. Nah, ini kita hindari. Untuk One Map Policy, kita pertahankan data-data itu diakses berupa layanan atau service, sehingga semua user terjamin untuk mendapatkan data yang sama. Lanjut. Ini operasional yang tahun ini kita laksanakan, yaitu pengoperasian stasiun pasang surut laut dan juga stasiun INACORS atau Continuously Operating Reference Station. Ini adalah stasiun GPS atau GNSS, Global Navigation Satellite System, yang mengukur posisi secara kontinu 24 jam per 7 per 1 detik. Nah, contoh pemanfaatannya di samping untuk menentukan sistem referensi geospasial nasional. Lanjut, data-data ini kita streaming juga ke BMKG dan bisa digunakan untuk membantu atau mendukung penguatan sistem peringatan dini bencana. Contohnya di sini rekaman grafik ya, kemarin ada 8 Juni kemarin ada gempa di Filipina dan itu terekam di stasiun kita semua, dan yang sebelah kanan atas itu adalah stasiun pasang surut. Terlihat grafiknya ada perubahan-perubahan yang anomali. Itu adalah indikasi terjadinya tsunami. Di Sulawesi kemarin terekam tinggi tsunami antara 0,5 sampai 1,6 meter. Kemudian yang bawah itu rekaman dari gerakannya. Jadi ketika gempa itu gerakannya terekam, karena ini pengamatannya per 1 detik. Sehingga ini akan membantu BMKG dan pihak lain untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami. Lanjut. Nah, Bapak Ibu pimpinan komisi dan anggota dewan yang kami hormati, anggaran BIG tahun ini secara nominal memang lumayan besar lah, 2,074 triliun. Tapi sebetulnya ini untuk membiayai pelaksanaan proyek. Tapi untuk operasional dan pelaksanaan tusi lainnya di BIG ini sangat minim sebetulnya. Jadi dari 215 miliar itu sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor dan operasional tadi stasiun pasang surut dan stasiun KORS. Ini tidak boleh mati, karena kalau mati yang pertama kali track BMKG, mereka tidak bisa menghasilkan peringatan dini secara cepat. Sehingga ini kita fokuskan ke sana. Nah, untuk operasional lainnya atau kegiatan lainnya ini sangat minim. Nah, kalau kami diizinkan, kami tahun ini mendapatkan beberapa banyak direktif presiden sebetulnya, seperti pemetaan pasca bencana di Sumatera, kemudian verifikasi lahan sawah, kemudian penandaan geografis pada data masyarakat miskin dan miskin ekstrim, ini terkait dengan Inpres 8 tahun 2025, termasuk juga untuk mendukung Satgas PKH, penertiban kawasan hutan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kemarin ada pemasukan negara dari Satgas PKH sekian triliun, itu salah satunya adalah peran BIG untuk menentukan mana lokasi-lokasi yang ilegal, sehingga tim penegak hukum bisa dan BPKP akan menghitung kerugiannya berapa, dan itu akan
diselesaikan. Nah, ironisnya anggaran di unit atau direktorat ini nol tahun ini. Sehingga kalau boleh nggak banyak Pak, kami minta tambah. Kalau boleh diizinkan mendapatkan tambahan anggaran. Lanjut. Ini beberapa tambahan anggaran yang diperlukan. Hanya saja kami juga memerlukan, karena ini ada kegiatan proyek besar seluruh Indonesia yang akan mulai pertengahan tahun ini. Kami juga merasa perlu adanya kegiatan untuk sosialisasi kepada pemerintah daerah, karena semua aktivitas akan berlangsung di daerah nanti. Sehingga ini, dan ini akan menggunakan data juga sebagian besar adalah pemerintah daerah. Sehingga kita perlu melakukan sosialisasi, kalau boleh dari kebutuhan usulan tambahan ini kami bisa ditambah sekitar 20 miliar, sehingga kebutuhannya tambahan ini kalau boleh diusulkan sekitar 32,56 miliar kalau diizinkan. Ini Tambahan penting. itu pada apa Pak? Jenis kegiatan apa Pak? Yang Eh, perlu itu. ini yang Ya, yang tambahan ini lebih banyak untuk melaksanakan direktif presiden, Pak. Direktur Presiden ya. Betul. Oke. Yang Jadi di luar yang ini Pak ya, tambahan lagi ya. ya, Oke. di luar ini juga untuk sosialisasi kami merasa penting, sehingga di luar ini kami membutuhkan tambahan sekitar 20 miliar. Jadi kalau boleh totalnya menjadi 32 sekian miliar. Ya, oke baik. Lanjut. Nah, ini yang masuk ke 2027, Bapak Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Lanjut. Jadi anggaran tahun depan ini eh, total hasil trilateral meeting dan dari pagu indikatif itu sebesar 2,46 triliun, yang terdiri dari dukungan manajemen ini sekitar 161 miliar dan penyelenggaraan informasi geospasial sebesar 2,298 miliar. Dan dari sini dari pelanggaran ini rupiah murni itu sebesar 257 miliar, sedangkan loan itu atau PHLN sebesar 2,2 triliun miliar. Dan yang PHLN ini juga sebagian besar untuk membayar termin kontrak dari pelaksana penyediaan peta dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia. Nah, tambahan ini juga eh, 257 miliar ini juga kami mesti memerlukan tambahan sebetulnya lagi-lagi terkait dengan kebutuhan beberapa aktivitas dan direktif presiden yang belum masuk di SBPI atau di pagu indikatif yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga membutuhkan tambahan kegiatan. Lanjut. Nah, ini contoh salah satu yang kami lakukan, yaitu melakukan pemetaan atau verifikasi lahan sawah. Jadi sekarang masalah kedaulatan pangan sangat penting, sehingga kepastian berapa luas sawah kita, hasilnya berapa per tahun, itu juga sangat penting. Nah, ternyata dari data-data sawah yang ada, itu sebagian sudah berubah, bukan lagi sawah, tapi sudah jadi pemukiman, sudah menjadi industri. Ini salah satu contoh bagaimana yang sebelah kiri ini, yang garis kuning itu awalnya sawah, tapi sekarang sudah berubah jadi pemukiman, dan luas sawahnya akan berkurang banyak. Nah, ini yang perlu kita identifikasi, sehingga ketika kita menghitung berapa stok pangan atau kemungkinan panen tahun ini, itu bisa kita hitung dengan lebih akurat. Apalagi nanti dengan peta dasar skala besar yang tersedia, hal-hal seperti ini akan kita identifikasi semua. Lanjut. Ini salah satu direktif presiden yang lain terkait dengan Impres 8 tahun 2025. Jadi ada data tunggal sosial ekonomi nasional yang diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian dan BPS, tapi ini tidak ada lokasinya, jadi hanya bentuknya tabel atau wilayah. Nah, ini kami spasialkan, dan dari sini nanti kita akan bisa mengetahui bahwa sebaran dari penduduk miskin atau miskin ekstrim. Sehingga ketika bisa penduduk miskin tidak hanya berupa tabel, oh kabupaten sekian sekian jumlah penduduk miskin, tapi sebenarnya di mana? Apakah merata di satu wilayah atau terkumpul di satu lokasi tertentu, kemudian apakah terselip di antara
penduduk yang mampu. Contoh di sini yang titik merah itu adalah lokasi dari penduduk miskin. Dan itu tersebar atau terselip di antara penduduk-penduduk yang mungkin relatif mampu. Dan ini akan menentukan bagaimana nanti penanganan atau pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Nanti ini bisa kita integrasikan juga dengan sumber-sumber ekonomi yang ada di situ dan bisa menganalisis secara spasial apakah mereka-mereka ini tidak punya akses ke sumber ekonomi tersebut atau apa. Nah ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ke depan, termasuk pembuatan kebijakan. Lanjut. Nah ini juga untuk wilayah pantai, banyak sekali wilayah yang membutuhkan peta terintegrasi. Jadi peta dasar kami terintegrasi darat, laut, dan pantai. Ini salah satu contoh pemanfaatnya nanti untuk keperluan giant seawall. Jadi ketika dibangun giant seawall, itu kita harus ada analisis sebelum dan setelah dibangun, bagaimana area genangannya, bagaimana kalau terjadi hujan. Tanpa hujan, genangannya sampai mana, bagaimana kalau itu hujan, kemudian pasangnya sedang tinggi, daerah mana yang akan tergenang. Sehingga ini bisa kita modelkan, bisa kita analisis, berapa rumah yang tergenang, berapa kemungkinan potensi kerugian, dan sebagainya. Dan kalau ketika sudah dibangun giant seawall, kita bisa modelkan bagaimana ini genangan-genangan tadi. Nah ini membutuhkan peta dasar skala besar yang terintegrasi antara darat dan laut. Dan untuk wilayah Jawa ini di wilayah Pantura Jawa itu ditambahkan lagi parameternya adalah dengan kenaikan muka laut dan land subsidence atau penurunan muka tanah. Di pantai utara Jawa ini sangat tinggi. Contohnya Jakarta, Semarang, Pekalongan itu bisa sampai 15-20 cm per tahun. Berarti kalau 10 tahun saja itu bisa 1,5 sampai 2 meter. Nah sekarang beberapa tempat ini posisi tanahnya sudah di bawah permukaan laut. Alhamdulillah sudah ditanggul, tapi kalau tanggul ini jebol, maka wilayah-wilayah itu akan tergenang semuanya. Nah ini perlu analisis dan kita membutuhkan peta dasar yang skala besar. Lanjut. Ini yang contoh Sumatera kemarin, pemetaan Sumatera, jadi mengidentifikasi wilayah-wilayah mana yang terdampak, berapa potensi kerugian, korban, dan sebagainya. Ini kami turun ke lapangan, memetakan hanya saja karena anggaran kami terbatas, bahkan tidak ada anggaran, ini juga dibantu. Kami pengumpulan datanya dibantu oleh Bappenas dan Pusat Geospasial Angkatan Udara. Sehingga kami mengolah data-data itu. Nah ini tanpa biaya, tapi kami masih membutuhkan kelanjutan kegiatan ini dan membutuhkan nggak banyak anggarannya, tambahan anggaran yang mudah-mudahan bisa diselesaikan tahun ini. Lanjut. Lanjut. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, ini salah satu tugas yang dibebankan kepada BIG, tugas penting yaitu terkait dengan batas negara. Tahun ini anggaran unit atau direktorat yang menangani batas negara ini 0. Sehingga kami harus minta dukungan. Alhamdulillah kemarin ada perundingan di negara lain, kami disupport oleh Kemlu. Nah, perundingan batas ini tidak akan bisa berlangsung apabila BIG tidak ada. Karena BIG yang menghitung, menganalisis secara teknis batasnya itu di mana. Sehingga Kemlu sangat terganggu sekali ketika melaksanakan perundingan tidak ada tim teknis dari BIG. Sehingga ini mohon juga bisa diperkuat. Alhamdulillah untuk yang batas darat Malaysia dan Indonesia itu dari 9 outstanding boundary problem atau batas yang belum sepakati, 5 di sektor timur sudah selesai. Kita selesai dalam 5 tahun terakhir. Nah, ya, 2 tahun 3 tahun ke depan kita akan menyelesaikan di sektor barat ada 4 OBP. Kalau ini sudah selesai, berarti batas antara Indonesia dan Malaysia daratnya selesai. Ya nanti batas maritim. Kemudian untuk Timur Timur ada 2 outstanding boundary problem yang akan kita selesaikan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Lanjut. Ini terkait sama untuk yang pada skala besar. Jadi kita
laksanakan serentak. Insya Allah untuk skala besarnya, skala 1:5.000, seluruh Indonesia akan kita selesaikan paling lambat di tahun 2028. Eh, dan tapi sebelum itu juga sudah ada wilayah-wilayah yang bisa selesai dan bisa kita sosialisasikan ke daerah untuk penggunaannya. Nah ini juga kami mohon dukungan dan support dari Dewan agar kita bisa melaksanakan ini dan anggaran ini juga bisa terpenuhi. Karena sebelumnya anggaran-anggaran perjalanan dinas kami wilayah kerja kami seluruh Indonesia, tapi anggaran perjalanan dinas kami sekarang ini nol sebetulnya. Artinya kalau ada undangan dari daerah untuk sosialisasi atau apa, kami nggak bisa berangkat. Sehingga kasihan daerah sebetulnya. Paling banter kita bisa melakukan secara online. Tapi ke depan ini penting sekali saya rasa untuk memberikan sosialisasi ke daerah, karena tim survei nanti akan turun ke lapangan, butuh support dari daerah, dan daerah butuh paham. Karena kalau daerah tidak paham, ketika ada tim survei ke sana, mereka mikirnya ini tanah saya mau diambil ini. Nah ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan dengan sama-sama. Lanjut. Ini hal lain terkait dengan Satgas PKH. Jadi seperti yang kami sampaikan kemarin, kita menghitung potensi-potensi yang itu area yang melanggar dan perlu ditertibkan. Ini kami yang menentukan, termasuk luasannya berapa. Setelah itu akan dihitung kerugiannya oleh BPKP dan nanti dari pihak APH, Kejaksaan Agung akan menindak secara hukum, termasuk denda. Jadi dari sekian triliun yang kita dengar Menteri Keuangan menerima dari status PKH, ini salah satunya peran BIG. Nah tahun ini kami nol anggarannya, tahun depan mudah-mudahan bisa disupport anggarannya. Lanjut. Ini hal penting juga terkait dengan jabatan fungsional surveyor pemetaan di daerah yang akan kita lakukan pembinaannya secara kontinu. Lanjut saja mungkin karena waktu. Ini Geospatial Computing Center yang sedang kita perkuat, kita bangun. Data centernya sudah ada, hanya saja untuk menampung data seluruh Indonesia, nanti melakukan analisis ke depan, implementasi dari artificial intelligence untuk analisis. Ini membutuhkan infrastruktur yang sangat kuat. Lanjut. Bapak, Ibu anggota Dewan yang kami hormati, sebetulnya kebutuhan untuk melaksanakan program-program strategis dan direktif Presiden kami masih butuh sekitar 248 miliar sebetulnya. Jadi di luar yang PHLN. Namun kami menyadari kondisi keuangan pemerintah yang masih terbatas, minimal ada tambahan anggaran mungkin sekitar 50 miliar untuk melaksanakan. Nanti akan kami susun lagi dari sekian ini mana yang memang harus jalan dan harus terbiayai. Kami membutuhkan tambahan, syukur-syukur bisa ini, tapi kalau tidak bisa minimal ada tambahan untuk tahun depan sekitar 50 miliar, Pak. Tambahannya? Oh, ini ditambah 20 gitu. Ya, plus 20. Maksudnya ini jadi 268 gitu. Ya. Siapa kalau yang bisa seperti itu, kami sangat ya, 227 nih. Ini 227. Bisa. Ya, yang siap. Pak Ketua, eh, Big katanya masih perlu dari angka itu perlu tambahan 50 miliar lagi kan? Mungkin 20 miliar cukup, Pak. Kalau ini Ya, bisa jadi kalau ditambah diusulkan, sosialisasi cukup landangnya 20 miliar cukup untuk support sosialisasi. berarti 70 miliar lagi bukan kilo. Enggak, 20 aja. Jadi 20, jadi 268, Pak. Oke. Nanti kita akan optimalkan kalau memang masih kurang untuk sosialisasi, kita optimalkan dari ya ini. Saya demikian, lanjut.
Ini slide kami terakhir, Pak. Jadi kalau boleh dapat usulan tambahan sebesar 268 miliar sekian, sehingga total pagu kebutuhan 2027 itu 2.754.287.250.000 rupiah. Demikian Bapak pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, kebutuhan anggaran yang dikeluarkan BG untuk menjalankan fungsinya sebagai Badan Informasi Geospasial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Kepala BIG. Kemudian kami beri kesempatan kepada Pak Hendra yang mewakili Bapeten. Silakan untuk menyampaikan paparannya. Selamat datang Pak Doni Ubat, pimpinan Komisi 12. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi. Yang kami hormati Pimpinan Komisi 12, para anggota Komisi 12 yang kami hormati dan kami banggakan. Kami mewakili Bapak PLT Kepala Kabupaten yang sekarang ini meeting di IAIN. Kami akan sampaikan terkait dengan realisasi anggaran kegiatan 2026 maupun kegiatan dan pembahasan KKL 2027 untuk dan RKP 2020. Slide berikutnya. Pada bagian pertama, next slide. Yang pertama terkait progres, mungkin di slide berikutnya disampaikan bahwa realisasi anggaran Bapeten untuk 2026 adalah di pagu awal di slide berikutnya di 117 miliar dengan dukungan manajemen 103 miliar dan untuk program riset dan inovasi tech sebesar 14 M, di mana sumber pendanaan untuk dukungan manajemen adalah dari rupiah murni dan untuk program riset dan inovasi tech bersumber dari PNBP. Dan dalam perjalanannya terdapat beberapa prioritas titik presiden yang kita alokasikan, yaitu sebesar 1,56 yang bersumber dari program riset inovasi tech sekitar 1,5. Kita sudah sampaikan ke pengaduan negara dan masih ada blokir 4,8 yang M yang belum kita bisa gunakan, dan sehingga pagu efektif hingga hari ini adalah 111 M yang terdiri dari 103 dukungan manajemen dan untuk program riset dan inovasi tech 7,7 M. Dan realisasi dari kegiatan 2026 sebesar 43% secara total yang terdistribusi di kegiatan proses tamatan 44,6 yang sebagian besar untuk adalah belanja gaji dan kegiatan operasional perkantoran. Dan terkait dengan kegiatan perizinan inspeksi sebesar 21,95% yang difokuskan pada percepatan perizinan dan pelaksanaan inspeksi di fasilitas radiasi dan salah satu dan satker deputi bidang pengkajian keselamatan nuklir 19,6% dan fokusnya adalah pembahasan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan pemerintah yang terkait dengan dan slide berikutnya sebagai gambaran tematik kegiatan di Bapeten fokus di 4 tematik. Yang pertama tematik kesehatan untuk mendukung misi pertama, misi ke-1 transformasi sosial. Yang kedua adalah tematik tech untuk mendukung misi kedua yaitu terkait transformasi ekonomi. Tematik ketiga adalah tematik energi untuk mendukung transformasi ekonomi pada indikator penerapan ekonomi hijau, dan tematik lingkungan hidup untuk mendukung misi kelima pada indikator lingkungan hidup berkualitas. Dengan 4 tematik ini kami lebih fokus dalam rangka mencapai program prioritas nasional di slide berikutnya, di mana sebagai laporan untuk program prioritas nasional tahun 2026 kita laporkan untuk yang PN02 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemajuan bangsa
melalui swastu pangan, energi air, ekonomi syariah, digital dan hijau dan biru. Alokasi anggaran adalah 627 juta dan terrealisasi 14%, di mana fokus dari program prioritas nasional ini adalah pertama adalah terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini statusnya adalah telah diberikan jawaban klarifikasi terhadap seknek yang sudah ditemukan oleh Bapak Menteri Seknek. Dan kegiatan berikutnya adalah terkait dengan inspeksi keselamatan dan lingkungan, di mana targetnya adalah ada 13 lembaga yang menjadi prioritas dilakukan inspeksi dan sudah dilakukan 4 fasilitas, di mana hasilnya adalah baik, namun masih terdapat beberapa temuan yang perlu yang berikutnya inspeksi terhadap fasilitas yang memang mengalami kebangkrutan, di mana ini berada di lokasi di Jawa Barat, ada 2 perusahaan, di mana kami sudah mengidentifikasi sumber-sumber yang perlu dilakukan pelimbahan dan akan dilakukan proses pelimbahan setelah dilakukan koordinasi dengan kurator. Ini targetnya adalah nanti dilaksanakan di DB3. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penyusunan RPP pengganti PP 61 2013, di mana status dari kegiatan ini sudah mencapai pembahasan antar kementerian dengan progres kegiatan sudah 65%, dan diharapkan di DW3 adalah untuk pembahasan harmonisasi. Untuk program prioritas nasional yang keempat di slide berikutnya terkait dengan tema memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan kesehatan. Ini kita ada anggaran yang sekitar 2,1 M, dan dengan realisasi yang sudah dilakukan adalah 628 juta dengan kegiatan, antara lain ada 5 kegiatan terkait dengan inspeksi keselamatan dan keamanan bidang fasilitas radiasi dengan target 131 lembaga dengan anggaran 683 juta, dan sudah dilakukan inspeksi kurang lebih terhadap 50% dari target sekitar 64 fasilitas dan hasil baik, dan memang masih terdapat beberapa temuan yang harus dilengkapi oleh fasilitas. Yang berikutnya adalah pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang merupakan rujukan dari KJSU dan KIA untuk kesehatan ibu dan anak yang menggunakan alat-alat radiasi. Di sini kita targetkan 67 lembaga, anggaran 200 juta dan realisasi kurang lebih sekitar 50% kegiatannya, dan sudah dilakukan 34 terhadap inspeksi terhadap 34 fasilitas. Sebagai gambar, ya. Baik, untuk inspeksi proteksi fisik bahan nuklir sudah dilakukan, termasuk dengan peralatan pemantauan radioaktif lingkungan, yaitu RDMS. Ke slide berikutnya, sebagai rekap dari kegiatan 2026, ini kita sampaikan beberapa target kinerja dan capaian kinerja sebagai gambaran untuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Nuklir. Kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk 2026 kami juga akan mengusulkan, yaitu yang pertama adalah pembukaan blokir sekitar 4,8 tadi yang difokuskan pada tematik kesehatan dalam rangka penuntasan TB dan pemeriksaan kesehatan gratis. Tetapi kami juga akan menyampaikan penambahan anggaran APT, jadi sebagai informasi fasilitas yang harus diinspeksi tiap tahun itu sebenarnya harusnya sekitar antara 1.000 sampai 1.500, jadi angkanya masih di angka 200-an, sehingga kita membutuhkan tambahan APT atau tematik fintech, kesehatan, lingkungan, dan energi, yang memang lingkungan yang akan ditujukan untuk beberapa pengawasan terhadap monitoring lingkungan, dan termasuk pembahasan rancangan undang-undang, di mana total anggaran yang kita usulkan untuk APT dan blokir sekitar 33. Jadi kalau kita lihat mungkin APT-nya sekitar 29, Pak. Jadi nanti plus yang sudah termasuk memasukkan edukasi dan sosialisasi.
di anggaran APT 2026. Jadi total APT-nya sekitar 29 dan untuk buka blokirnya sekitar 4,8. Dan kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk 2027, fokus dari RKP 2027, di mana sesuai dengan arahan Bappenas, temanya adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Dan Bapeten diberikan arahan dari Bappenas untuk fokus ke subtema 3 terkait industri, yaitu industri nasional, hilirisasi sumber daya alam strategis, swasembada pangan, energi, dan air. Dengan subtema 3 ini kami sudah membuat kegiatan atau merancang kegiatan yang mendukung klaster kesehatan dan klaster hilirisasi dan industri. Dan kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya terkait dengan klaster kesehatan yang sesuai dengan program kerja prioritas nasional terkait dengan upgrade. Kita mendukung 66 rumah sakit upgrade, pemeriksaan kesehatan gratis, dan penurunan tuberkulosis dalam rangka pemasangan kurang lebih 80 X-ray mobile di puskesmas. Kemudian peralatan terkait dengan CPAN berbasis PAN pembangkit resi Bunyon, dan juga X-ray portable yang akan dilakukan di tahun 2027, di mana program ini membutuhkan nanti kurang lebih petugas profesi radiasi dan percepatan izin untuk di kurang lebih di 8.000 puskesmas. Lanjut ke slide berikutnya. Sebagai informasi, pagu indikatif yang diterima Bapeten di 2027 total adalah 126 M, dengan rincian adalah 105 M untuk dukungan manajemen, yaitu belanja pegawai sebesar 83 M, belanja operasional perkantoran 21 M, dan untuk program riset dan inovasi Iptek sebesar 20,8 M, dengan untuk non operasional kegiatan fungsi adalah 18,9, dan untuk dukungan operasional fungsi antara lain perawatan perhutanan lingkungan adalah 1,9, di mana sumber dana dari untuk pagu indikatif ini adalah semuanya rupiah murni kecuali yang untuk kegiatan non operasional di program riset dan inovasi Iptek, yaitu bersumber dari PNBP sebesar 18,9. Dan kegiatan yang direncanakan dengan pagu indikatif ini adalah di slide berikutnya adalah yang pertama untuk mendukung tematik kesehatan kita alokasikan sebesar 7,6 dengan target kinerja adalah 1.500 orang yang akan dilakukan sertifikasi dan diberikan izin, dengan 12.000 lembaga dan kadun izin dan inspeksi, dan ada 8.000 produk yang akan diberikan sertifikasi keandalan pesawat X-ray. Kemudian untuk sejalan dengan tadi untuk mendukung tema kesehatan, ada beberapa ekosistem mutu yang nanti perlu disiapkan, yaitu kalibrasi, dosimetri, dan lembaga uji, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi personel, termasuk sertifikasi untuk X-ray yang produksi dalam negeri untuk TKDN. Untuk kegiatan sosialisasi dimasukkan di mana ini? Di APT-nya, di APT-nya. Di APT. Ini kan enggak, maksudnya untuk 2027-nya nanti. Ya. Sejak awal kita sudah usulkan, Pak. Sama Ya. seperti tadi dari BG, kita bisa selipkan itu, kita harus usulkan. Ya, minimal itu tambahannya 20 untuk sosialisasi. Terus ya, silakan lanjut ke tema impact. Ini dalam rangka untuk meningkatkan penggunaan teknologi nuklir untuk mengembangkan iradiasi pangan, kemudian untuk industri dan penelitian, untuk pengawasan barang dwiguna atau strategic trade management, di mana saat ini pemerintah atau berkeinginan untuk menerapkan strategic trade management dalam rangka nanti peningkatan ekspor, dan untuk pengawasan instalasi nuklir yang existing.
sebesar kurang lebih 4,2 M dengan target kinerja ada 50 orang, 54 lembaga, dan 1 NSPK. Lanjut kami lanjutkan untuk tema energi kurang lebih anggaran adalah 3 M dengan ada 2 peraturan pemerintah, 3 peraturan badan dan rekomendasi kebijakan, serta ada 2 kegiatan utama dalam rangka nanti pengawasan tapak dan pengawasan konstruksi, dan termasuk untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM sekitar 7 orang untuk menjadi spesialis. Dan terutama lingkungan 4,4 M dengan target untuk 20 lembaga yang akan diberikan semacam sertifikasi atau penunjukan, dan kegiatan respon daruratan termasuk kegiatan pemeliharaan monitoring lingkungan yang ada di lapangan. Untuk pelembagaan ini mencakup belanja pegawai dan operasional. Jadi ini tidak untuk lebih ke arah operasional dengan target untuk 702 orang, 1 dokumen dan 2 layanan. Kemudian izin kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dan usulan anggaran tambahan yang kita dari angka 226, kita mengusulkan tambahan APT di 2027 adalah untuk dukungan manajemen sebesar 25 M, dan untuk program riset dan inovasi tech sebesar 353 M, dengan urgensi yang pertama adalah untuk akselerasi pelaksanaan Impres 5 2025 tentang percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer. Yang pertama adalah untuk dalam rangka pelayanan perizinan 8.000 X-ray dan insentif terhadap 8.000 petugas profesi radiasi, dan termasuk ke pengawasan inspeksi di fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah untuk pengawasan pemanfaatan irigasi untuk pangan dan sterilisasi alat kesehatan dalam rangka mendukung ketahanan pangan, implementasi STM atau Strategic Management barang dual use atau berguna, di mana ini adalah barang yang bisa untuk industri dan untuk perang senjata dalam rangka peningkatan ekspor. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas dan readiness untuk pengawasan hubungan PLTN dan khususnya SDM, teknologi dan kelembagaan, untuk pencegahan dan pengendalian kontaminasi materi radioaktif ilegal melalui RBM di pelabuhan, laut, bandara, kawasan industri dan pabrik, dan peningkatan kapasitas pemantauan radioaktif lingkungan untuk early warning system yaitu DMS, dan tata kelola mineral radioaktif dan hutan radioaktif sebagai bahan strategis. Yang kelima adalah untuk sosialisasi dan edukasi publik dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, di mana kegiatan sosialisasi dan edukasi publik itu akan kita masukkan di dalam 4 tematik yang sudah kita siapkan, yaitu tematik energi, lingkungan, kesehatan maupun iptek. Lanjut. Slide berikutnya. Sebagai target untuk di APT 2027 adalah untuk tematik kesehatan dialokasikan sekitar 45 M untuk memberikan sertifikasi ke 3.600 orang, dan mungkin memberikan izin untuk 11.000 lembaga, dan termasuk sertifikat untuk petugas lainnya, dan rekomendasi kebijakan termasuk untuk kegiatan penyusunan peraturan 1 produk dan membentuk badan usaha dalam rangka pengolahan limbah. Yang berikutnya tematik iptek dialokasikan sekitar 32 M, kita target 50 orang dan 80 lembaga, termasuk 1 NSPK dan 4 rekomendasi kebijakan, dan untuk memperkuat unit komputasi di Bapeten dalam rangka pengawasan, dan termasuk 112 produk untuk dalam rangka dual use. Dan untuk energi, sebagian besar kita alokasikan untuk pendataan calon tapak radioaktif lingkungan di calon tapak, sekitar ada 100 hektar dan 36 lembaga dengan tahapan dan 600 produk, termasuk ada pembuatan SKKNI dan nanti sertifikasi terhadap personil. Untuk lingkungan ini paling besar karena kita memfokuskan ke beberapa pengadaan, yaitu monitoring lingkungan, dan baik itu yang bersifat diletakkan dari yang bersifat
akan diletakkan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, ada 950 unit. Kemudian dari 10 unit untuk pemantauan radon sebagai implementasi dari peraturan PP 45, membuat satu stasiun monitoring LPM untuk menjangkau atau memantau seluruh LPM yang ada di pelabuhan, kawasan industri, dan bandara. Dan kelembagaan adalah untuk dalam rangka penguatan kelembagaan dan organisasi, masuk dalam perkuatan perjanjian atau kerjasama internasional. Sebagai kesimpulan, mungkin ya, 2027, sehingga kami membuat backup untuk waktu indikatif 2027 untuk waktu indikatif 120 M, dan dengan ini kami mengajukan usulan tambahan yang termasuk nanti di program edukasi dan sosialisasi publik itu sebesar 378 M, sehingga total yang diharapkan adalah 130 M untuk beban manajemen dan 374 M untuk program riset dan inovasi impact, sehingga totalnya adalah 504,800 juta, 84 ribu. Demikian Bapak Pimpinan Komisi dari Kementerian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bapak sekalian. Kita sudah mendengar paparan dari PLT Kepala BIG, kemudian juga yang mewakili Bapeten dari Bapak Deputi. Memang dari yang kita juga bahas di ruangan pimpinan, ini juga ada aspirasi bagaimana dalam mengoptimalisasi kinerja daripada BIG maupun Bapeten terkait dengan hubungan kepada masyarakat dan juga beberapa kegiatan-kegiatan teknis lainnya. Kami juga meningkatkan kemitraan dengan Komisi 12. Itu memang kita ada mengusulkan bahwa di dalam yang sudah dipaparkan itu minimal untuk pada tahun anggaran 2026 ya, pada pengusulan penambahan anggaran APD itu minimal untuk program sosialisasi dan dapil itu kurang lebih 20 miliar masing-masing. Dan juga nanti untuk tahun 2027 kita berusaha optimasi juga ya untuk usulan. Saya tadi melihat memang ternyata pada Bapeten ini pada waktu indikatif yang disepakati awal juga masih sangat kecil Pak ya. Kalau 126 kita agak bingung juga Bapak ngapain selama tahun 2027 nanti. Dan untuk itu kami mendukung di dalam usulan tambahannya itu sebesar ini ada 378, tapi kami juga mengusulkan jangan lupa untuk terkait dengan program sosialisasi tadi. Sehingga minimal untuk Bapeten itu dapat ditambahkan menjadi 398 miliar seperti itu. Kira-kira demikian. Untuk itu kepada rekan-rekan Komisi 12 kami persilakan untuk melakukan pendalaman, masukan, saran. Kita mulai dari yang siapa yang kira-kira ingin menyampaikan tanggapan? Pak Romat silakan. Setelah itu Pak Tek. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Kepala Bapeten dan Kepala BIG yang saya hormati dan seluruh jajarannya. Pertama saya memberikan apresiasi dan dukung Pak dari fraksi Partai Gerindra, terutama bagi BIG, ya, Badan Geospasial, bahwa BIG punya peran yang strategis dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama tentang batas-batas desa, kabupaten, dan provinsi. Berikutnya, sangat penting sekali peran BIG dalam menjaga iklim investasi agar terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, supaya khususnya di dapil saya Pak di Kabupaten Kuningan mohon dibantu untuk tata ruang ya. Karena selama tata ruang ini belum beres, RT RW-nya belum beres, maka sulit untuk investor berinvestasi di Kabupaten Kuningan. Maka kami mohon bantu bersama dengan Kementerian ATR BPN supaya dilakukan harmonisasi dan lain sebagainya.
Saya kira demikian pimpinan. Intinya fraksi Partai Gerindra apa yang menjadi harapan-harapan Pak Peten dan BIK kami mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Romat. Kemudian Pak Ateng, saya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 12. Yang saya hormati Kepala BIG dan eh, perwakilan dari Pak Peten dan seluruh jajarannya. Yang pertama kami ingin menyoroti masalah BIG ya Pak. Jadi tadi dikatakan bahwa sekarang ini sedang proses tender. Yang tendernya Pak Ateng, fokus ke ini aja. oh ya, oke. Kalau gitu saya ingin menanyakan mengenai anggaran yang tahun 2027 itu kan kalau pelaksanaan untuk pemetaannya dilakukan di anggaran tahun 2026 dan itu sudah mencakup seluruh Indonesia karena tahun yang 2026 itu sudah selesai Sulawesi, selebihnya dilakukan tahun ini. Nah, anggaran tahun 2027 itu rencananya fokusnya untuk apa? Nah, itu mungkin yang saya ingin tanyakan dan kenapa ini masih mengusulkan untuk pinjaman luar negeri. Nah, ini kebijakannya seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenderal di situ Pak. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan juga para anggota Komisi 12, Kepala BIK dan Kepala Bupati beserta seluruh jajaran. Ternyata BIK ini luar biasa Pak manfaatnya. Tapi memang untuk di daerah memang masih kurang informasi yang diterima di daerah Pak. Nah kita tahu, saya juga tidak mengetahui apakah data-data khususnya dalam kawasan hutan Pak. Data yang Bapak ambil, karena kita tahu batas-batas hutan, ya, terutama izin-izin yang diberikan para kepala daerah sebelum 2009, itu ada beberapa versi, Pak. Ada versi BPN, ada versinya kehutanan, dan sampai sekarang masih bermasalah, Pak. Saya tidak tahu BIK ini mengambil data yang mana, atau sekarang sudah ada satu data, baik kehutanan maupun BPN sudah ada satu kesepakatan. Nah, saya ingin tahu kira-kira data yang terakhir yang diambil oleh BIK ini apakah memang sudah data valid, sudah terkonfirmasi dengan BPN ataupun dengan kehutanan. Karena di daerah Pak, rata-rata kepala daerah, kepala desa pun tidak mengerti mana batasan hutan produksi, mana APL, mana HPT, mereka tidak ada yang memberikan sosialisasi itu. Jadi saya pikir ini penting sekali. Tadi pimpinan mengusulkan harus ada sosialisasi. Kami sangat mendukung, Pak. Karena kalau kita ngambil hanya peta di Google, belum selesai, Pak, masalah. Dan banyak izin-izin, terutama sebelum izin ditarik ke pusat. Kepala daerah itu masing-masing memberikan izin perkebunan, memberikan izin tambang oleh para bupati. Yang sekarang ternyata ada yang masuk ke HP, HPT, malah ada yang masuk hutan lindung. Itu yang jadi pekerjaan PKH sekarang. Saya pikir ini perlu kejelasan, karena masih banyak sekali PR-PR di daerah untuk menyelesaikan tata batas ini. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Cek. Pak Irsa, oke. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Kepala BIK dan juga pada Kepala Bappetan. Dari apa yang sudah disampaikan dalam paparannya tadi, semua yang kami lihat, kami mendukung, terutama dari fraksi Partai Nasdem, atas
penyampaian dan paparannya semua. Hal ini sangat penting menurut kami, Pak, agar potensi kewilayahan di Indonesia ini dari Aceh hingga Papua dapat tertera dengan data yang konkret, terutama di sektor SDA, sumber daya alam, yang mana sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia ini sangat besar. Dan hal ini dengan data yang akurat yang didapat oleh BIG, ini sangat menjadi satu tumpangan harapan besar untuk dari sektor-sektor energi yang bisa kami dapatkan dengan jelas, terutama batas-batas wilayah dari satu wilayah dan kabupaten tetangga dan maupun provinsi. Karena masih banyak sekali yang saya lihat, Pak, terutama di wilayah dapil saya di Aceh, masih ada batas-batas yang masih belum konkret antara terutama batas-batas wilayah dalam sebelum kabupaten tersebut pemekaran. Jadi setelah di pemekaran, maka batas wilayah itu tapal batasnya tidak tepat, Pak. Jadi ini menjadi selalu konflik bertahun-tahun, Pak. Jadi wilayah tersebut dari sejak 2005 mereka setelah pemekaran di wilayah tersebut hingga hampir hari ini dua kabupaten itu tapal batasnya selalu bergeser, Pak. Jadi kedua kepala daerah selalu kadang-kadang ya selalu ya memiliki data yang masing-masing. Nah, juga di wilayah tersebut ada sumber daya alam yang mereka miliki di dua kabupaten tersebut juga, dan kepala daerah tersebut pun juga mengklaim ini milik kami, ini milik kami. Nah, hal ini juga sampai ke provinsi dan ini selalu menjadi perseruan selalu bertahun-tahun. Nah, untuk ke depan kami harapkan, Pak, apa yang sudah diwacanakan dan sudah direncanakan dengan mungkin penambahan biaya atau anggaran yang tadi Bapak sampaikan, Pak, kami terutama dari fraksi Partai Nasdem sangat mendukung. Semoga ke depan itu apa yang menjadi program dan target-target Bapak sesuai dengan harapan Bapak Presiden kita itu tercapai. Dan insya Allah ke depan kami memiliki seluruh data yang konkret yang kita miliki dengan data yang akurat agar investor di luar untuk melihat kita, data kita dengan transparan dan sangat konkret sampai ke seluruh pelosok wilayah desa-desa yang saat ini mungkin masih perlu banyak perbaikan dan perlu banyak sentuhan. Dan juga itu kedua saya ingin sampaikan kepada Bapetan juga bahwa apa yang menjadi usulan Pak, kami mendukung Pak, bahwa semoga program-program Bapak yang Bapak usulkan dengan mungkin ada anggaran yang ditambahkan dan segalanya kami mendukung anggaran tersebut ya, tetapi dioptimalkan, dimaksimalkan dan agar apa yang menjadi tepat sasaran yang kita inginkan bisa tercapai dan kami harapkan semua sesuai dengan harapan kita semua demi kemajuan bangsa kita. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya. Rekan-rekan, cukup ya. Saya pikir untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dan masukan, nanti ditanggapi secara tertulis. Kita fokus kepada kesimpulan, ya. Demikian ya, rekan-rekan sekalian. Untuk itu, coba kita masuk kepada draft kesimpulan. Oke, baik. Draft kesimpulan rapat dengan pendapat Komisi 12 DPR RI dengan coba dibesarin dengan PLT Kepala Badan Informasi Geospasial BIG dan PLT Kepala PLT kira-kira begitu Pak ya, karena Bapak mewakili PLT Kepala Bapeten ya. Dibesarin fontnya. Rabu 10 Juni 2026, 1. Komisi 12 DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran BIG tahun 2026 dalam dukungan pelaksanaan Direktif Presiden dan Percepatan Transformasi Digital sebesar 32.056.939.000 rupiah.
dari awal yang diusulkan 12 ditambahkan 20. Demikian ya, Pak Kepala. Ya, setuju ya? Yuk. 2. Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu indikatif BIG tahun 2027 sebesar 2.460.083.569.000 dan mendukung usulan penambahan anggaran BIG tahun 2027 sebesar, ini ada tambahan 20 miliar tadi dari 246 ya, jadi 268.408.668.668.000 rupiah. Sehingga total pagu indikatif BIG tahun anggaran 2027 menjadi sebesar 2.728.492.237.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Seperti ini, pada tabel kanan, pagu awal, trilateral meeting, pada untuk kode 08301 WA, pagu awal adalah 161.204.987.000 rupiah. Sama, belum tidak ada penambahan pada kode 08301 GI, yaitu pada program penyelenggaraan informasi geospasial. Pagu awalnya adalah 2.278.582.000 dengan usulan tambahan sebesar 268.408.668.000 sehingga totalnya adalah 2.567.287.250.000 sehingga kemudian ketika di total antara pagu awal dengan usulan tambahan adalah 2.728.492.237.000. Izin silakan untuk tambahan yang 20 miliar kami usulkan ditaruhnya di dukungan manajemen, Pak. Jadi usulan tambahan yang tadinya 0 di 20, kemudian yang bawahnya tetap 248 sekian. Ya. Oke, totalnya tambahan. Oke, cocok. Siap. Tanya sudah betul? Sudah ya? Oke. Bisa disepakati? Sepakat ya? Oke. 3. Komisi 12 DPR RI menyetujui usulan alokasi belanja tambah ABT Bapeten tahun anggaran 2026 dalam mendukung pelaksanaan tematik Bapeten sebesar 49 miliar rupiah. Oke, sebentar. Ya, dapat disetujui? Yang nomor 3 setuju ya? Oke. 4. Komisi 12 DPR RI menyetujui pagu indikatif Bapeten tahun anggaran 2027 sebesar 126 miliar 45.910.000 rupiah dan mendukung usulan penambahan anggaran Bapeten tahun 2027 sebesar 398 miliar 834.174.000 rupiah sehingga total pagu indikatif Bapeten tahun anggaran 2027 menjadi sebesar 524 miliar 880.084.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Coba ya. Jadi ada kode 085 pada pagu indikatif 2027 pagu awal adalah 105 miliar 155.084.000. Usulan tambahannya adalah 25 miliar 495 juta sehingga pagu tersebut menjadi total 130 miliar 650 juta 84.000. Kemudian pada program riset dan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi
Pagoal adalah 2 yang masih di program. Oke. Dari 20 miliar 890 juta 890 juta 826 ribu itu usulan tambahan adalah sebesar 373 miliar 339 juta 174 ribu, ya, dengan total 394 miliar 230 juta, sehingga total keseluruhan adalah 524 miliar 880 juta 84 ribu. Oke, dapat disepakati? Ini sudah disepakati. Sudah. Bagaimana Bapak Ten? Oke ya? Setuju Bang. Program Sudah. dimasukkan di tag bukan di Dimasukkan di tag ya? Ya. Oke, baik. Setuju ya? Ya. Ayo naik ke atas. 5. Komisi 12 DPR RI mendorong Badan Informasi Geospasial BIG dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten untuk pada tahun anggaran 2027 meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi geospasial dan ketenaga nuliran kepada masyarakat, khususnya di daerah, guna mendukung penyelesaian permasalahan lintas wilayah melalui perencanaan kebijakan berbasis data yang akurat serta pemanfaatan tenaga nuklir yang aman dan berkelanjutan. Ini maksud daripada penambahan anggaran tersebut, ya. Sepakat ya? Kemudian 6, terkait dengan ini. Ini kan ada beberapa pertanyaan juga. Ya, nanti dijawab secara tertulis. Ya. 6. Komisi 12 DPR RI meminta PLT Kepala BIG dan PLT Kepala Bapeten untuk dapat menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi 12 DPR RI dan disampaikan paling lambat pada tanggal 17 Juni 2026. Setuju ya? Baik, Bapak sekalian, saya pikir demikian rapat kita pada hari ini antara Komisi 12 DPR RI dengan Kepala BIG dan juga Bapeten yang terkait dengan persoalan realisasi anggaran 2026 beserta usulan-usulan perubahannya dan juga tentunya membahas tentang RKKL dan RKA untuk tahun 2027. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dan kepada PIG dan juga Bapeten bahwa maksud daripada usulan tambahan ini adalah bagaimana seperti disampaikan pada kesimpulan yang ke-5 tadi adalah bagaimana kita ingin mengoptimasi peran daripada BIG dan Bapeten di dalam sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini RDP saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita semua. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam.